Jazallahu ashaban nabi Muhammad. Kenapa sebagian saudara kita beribadah ke Pakistan, India? Ya, tanyakan kepada mereka ya, saya nggak tahu. Kenapa, ada apa ya? Padahal yang diperbolehkan kan cuma 3 itu. Ya. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Adakah Rasulullah pernah menyarankan untuk mengikuti sejenis asuransi seperti sekarang ini? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada justru mengharamkan. Dalam asuransi itu ada 3 keharaman. Ya, 1, riba. 2, maisir judi. 3, horor. Ya, 1, riba. Saya ikut asuransi, tiap bulan setor 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Saya hitung-hitung setelah 3 tahun dapat 15 juta. Tiba-tiba saya sakit, menghabiskan dana 20 juta. Itu dikasih oleh pihak asuransi. Berapa? 20 juta. Padahal uang saya tadi berapa? 15 juta. Yang 5 juta apa? Yang 5 juta apa namanya? Riba. Riba. Antum utang sama saya 1 juta. Setahun kemudian mengembalikan 1.200.000. Yang 200.000 apa? Riba. Penambahan yang bukan keuntungan, yang bukan margin, itu riba. Ya. Kemudian maisir judi. Apa sifat judi? Kalau saya menang, pasti dia kalah. Kalau dia menang, pasti saya kalah. Nggak mungkin dua-duanya menang, dua-duanya kalah. Nggak mungkin. Itu judi. Ya. Saya baru setor 2 bulan, 200.000. Tiba-tiba saya sakit yang menghabiskan dana 20 juta. Maka saya menang. Ya kan? Menang dong. Orang ngasih 200.000 langsung ditanggung 20 juta. Nah, dia kalah. Pihak asuransi kalah. Tahu begini jangan diterima dia ya. Baru dapat 200.000 sudah harus mengeluarkan 20 juta. Sebaliknya, selama 10 tahun saya setor 100.000, 100.000, 100.000 tiap bulan sampai 10 tahun saya nggak sakit. Sampai saya mati saya nggak sakit. Hilang uang saya. Kalah kan? Hadiahnya yang menang. Judi. Yang terakhir, goror. Apa goror? Nggak jelas. Dari 100.000, 100.000 tiap bulan itu, saya bisa dapat 5 juta, saya bisa dapat 10 juta, saya bisa dapat 15 juta. Nggak jelas. Goror. Ya. Ketika ada satu saja riba misalnya haram. Ketika ada satu saja goror haram. Ya. Ini rambutan satu pohon bisa 5 kintal, bisa 4 kintal, bisa cuma setengah kintal, ya kan? Sementara sudah dibayar 1 juta. Horor ini. Uangnya jelas 1 juta, tapi panennya bisa 5 kintal, bisa 3 kintal, bisa setengah kintal. Orang rambutannya masih kembang, gitu. Itu goror, haram. Nah, itu ada di asuransi. Apakah ayah tiri bisa menjadi wali dari anak tiri? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Saya cerai dengan istri saya, anak saya perempuan semua misalnya. Istri saya nikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Lalu anak perempuan saya ikut istri saya bersama ayah tirinya. Kalau anak saya yang perempuan mau nikah, yang jadi wali siapa? Saya. Bukan ayah tirinya. Tidak boleh, tidak berhak. Ya. Yang cerai itu kan saya dengan istri saya.
Adapun ayah dengan anak, ibu dengan anak, nggak ada cerai. Ya. Apa hukum melintasi orang yang sedang sholat? Dosa, dosa besar. Bahkan kata Nabi, jika dia tahu betapa besarnya melewati orang yang sedang sholat, pasti dia mau menunggu sampai sholatnya selesai. Walaupun selama 40. Nabi nggak menyebut apakah 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 tahun. Intinya dosa besar. Melewati orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kalau kita sholat, pakailah sutro. Apa botol seperti ini, apa tas, ya, apa tiang, apa tembok. Itu. Saya punya hutang di bank konvensional, apakah saya harus menjual kendaraan untuk membersihkan hidup saya dari riba? Jelas ini lebih baik. Jelas ini lebih baik. Punya motor, punya mobil, bahkan punya rumah, wajib nggak? Wajib nggak? Enggak. Bisa ngontrak. Motor mobil insya Allah jelas nggak wajib. Nggak ada satupun orang alim mengatakan wajib punya motor, wajib punya mobil. Ya, ada kendaraan umum murah, ya kan? Nah, sementara membebaskan diri dari riba, wajib nggak? Wajib, wajib. Jual lunasi, merdeka kita tanpa utang riba. Hari ini merupakan nikmat besar, kebahagiaan yang sangat besar, ketika antum tidak punya utang riba. Ya, sementara yang lain luar biasa utang riba. Ya. Ingat hadis tadi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu lahu khairan minhu. Saya dikatakan gila atau tidak waras oleh keluarga karena saya mengikuti sunnah Nabi. Ini risiko, ya, bagian dari risiko. Ya. Sabar, sabar. Jangan membalas cacian makian. Sudah. Mosok kita mau keluar dari nubuat Nabi. Nubuat Nabi kaqabdil jamrah. Menggigit sunnahku, mengamalkan sunnahku di akhir zaman, itu sama dengan menggenggam bara api. Itu sabda Nabi. Ya. Biasa. Yang awamnya, yang tulabnya, yang ustadznya sama. Resiko, bagian dari resiko. Sabar. Ya. Jangan melakukan dosa, jangan putus asa. Siapakah khalifah kaum muslimin saat ini? Belum ada. Belum ada. Belum ada kan? Khalifah itu sedunia. Bukan presiden, bukan raja, bukan perdana menteri, sedunia. Sekarang paling amir. Ya, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam. Adapun khalifah seluruh dunia nanti akan ada, insya Allah Taala pasti. Sabda Nabi SAW. Sekarang sedang tidak ada, belum ada. Ya, dan kaum muslimin terkotak menjadi beberapa negara, tidak haram. Boleh, boleh, ya, walaupun bukan yang terbaik. Bagaimana jika mengadakan majelis ilmu atau kajian di tanggal di mana orang-orang mengadakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj? Kalau sekedar kebetulan nggak masalah. Atau memang ada kelapangan. Misalnya di hari Maulid itu tanggal merah, orang-orang pada libur, insya Allah memungkinkan banyak yang datang, banyak yang punya waktu luang, nggak masalah. Nggak masalah. Ya.
Dan jangan ditulis, jangan dimasyhurkan, gitu ya. Artinya kajian aja, bertepatan, nggak masalah.